warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sebelum itu Ibu mau perkenalan dulu ini ya. Nama Ibu adalah Ibu Widya Melinda. Bisa dipanggil Miss Widya, bisa dipanggil Ibu Widya, Miss Melinda, Ibu Melinda. Terserah kalian saja, senyamannya kalian. Oke? Nah, sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, jika baik semuanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dilancarkan dalam belajar dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dimohon untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Untuk selanjutnya, di kelas ini apakah ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, jika hadir semuanya 25 orang siswa ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, ya terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi pada pertemuan kali ini. Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Tidak tahu, Bu. Jadi kali ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Nah, sudah tidak asing kan dengan kata-kata ekosistem? Pada materi ekosistem ini kita akan belajar mengenai satu, komponen-komponen yang ada dalam ekosistem. Dua, peranan yang ada dalam ekosistem. Tiga, interaksi dalam komponen ekosistem. Empat, tipe-tipe ekosistem. Dari keempat ini diharapkan kalian semuanya dapat menjelaskan, mengidentifikasi, serta menganalisis dari berbagai sumber mengenai ekosistem. Selain itu, kalian juga akan melakukan sebuah observasi atau pengamatan yang nantinya kalian akan membuat suatu laporan. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah jika paham. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, Ibu punya gambar nih. Ayo, siapa yang mau menyebutkan apa saja yang ada di gambar ini? Cahaya, rusa, air, pohon, Nah, benar bunga. sekali. Terima kasih ya. Jadi, gambar ini adalah gambar dari ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik, Bu. Ya, Ibu jelaskan, Ibu luruskan ya. Jadi, ekosistem itu benar hubungan timbal balik antara komponen abiotik dengan komponen biotik di dalam suatu daerah tertentu. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Ekologi berasal dari dua kata. Ingat ya, ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, baik dari komponen abiotik dan komponen biotik. Sudah paham kan pengertian dari ekosistem? Paham, Bu. Nah, Ibu ada gambar lagi nih. Coba lihat. Coba diamati dulu. Gambar apa ini? Organisasi kehidupan, Bu. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar dari organisasi kehidupan. Awal mulanya,
kita kan berawal dari sel, terbentuk dari sel. Nah, kumpulan sel nanti akan membentuk suatu jaringan. Nah, kumpulan jaringan tadi akan membentuk organ. Nah, organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk organisme atau organisme tadi akan membentuk individu. Nah, kumpulan dari individu itu akan membentuk populasi. Kumpulan populasi itu akan membentuk komunitas, dan kumpulan komunitas akan membentuk ekosistem. Nah, ekosistem sendiri nantinya kumpulan ekosistem itu akan membentuk bioma dan biosfer. Sudah paham anak-anak tentang organisasi kehidupan? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah jika paham. Nah, kita sekarang akan masuk pada komponen-komponen dalam ekosistem. Ada yang tahu komponen-komponen dalam ekosistem itu ada berapa? Tadi sudah disinggung loh ya. Ada 2, Bu, komponen abiotik dan biotik. Ya. Komponen ekosistem sendiri ada 2, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Ada yang bisa membedakan komponen abiotik itu seperti apa? Komponen biotik itu seperti apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Komponen abiotik tak hidup, komponen biotik hidup. Ya, benar sekali. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Maksudnya seperti apa? Yaitu komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya yaitu air, cahaya matahari, terus tanah, dan lain-lain. Komponen biotik adalah komponen yang hidup atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Manusia, tumbuhan, hewan, dan pengurai. Ibu akan menampilkan gambar tadi. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan mana aja komponen biotik dan abiotik yang ada di gambar ini? Komponen abiotik ada cahaya, udara, air, tanah. Komponen biotik ada bunga, capung, rusa, pohon, pengurai, ikan, burung. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan dalam komponen ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik disebut sebagai media atau tempat tinggal dari komponen biotik. Sedangkan komponen biotik disebut sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Ada yang ingat apa itu produsen, konsumen, dan pengurai? Jadi, produsen adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya itu adalah tumbuhan, alga, dan lumut. Produsen sendiri bersifat autotrof, ya. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Contohnya itu bisa harimau, terus kambing, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, pengurai sendiri disebut dengan dekomposer. Nah, dekomposer sendiri adalah pengurai bahan organik menjadi bahan anorganik.
Contohnya seperti apa? Yaitu jamur, bakteri, pembusuk. Selanjutnya yaitu interaksi antar komponen dalam ekosistem. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interaksi antar komponen abiotik. Yang kedua, yaitu interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Yang ketiga, yaitu interaksi antar komponen biotik. Yang pertama, yaitu interaksi antar komponen abiotik. Maksudnya seperti apa? Nah, interaksi ini terjadi antara makhluk tak hidup dengan makhluk tak hidup lainnya. Contohnya seperti apa? Yaitu proses terjadinya hujan. Nah, di sini air jika terkena sinar matahari akan terjadi penguapan. Nah, penguapan ini akan ke atas membentuk awan sehingga terbentuklah hujan. Begitu ya. Yang kedua yaitu interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Maksudnya seperti apa? Yaitu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contohnya seperti apa? Yaitu air dan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk melakukan proses fotosintesis. Selain itu juga tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari, ya. Ketiga, interaksi antar komponen biotik. Maksudnya seperti apa? Yaitu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Atau bisa disebut dengan interaksi antar spesies. Nah, di sini contohnya itu seperti adanya simbiosis. Nah, sudah tidak asing kan dengan kata simbiosis. Oke? Nah, simbiosis sendiri terdiri dari satu, simbiosis mutualisme. Ada yang tahu simbiosis mutualisme itu apa? Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya nih. Nah, di gambar ini terdapat kupu-kupu dan juga bunga. Nah, kupu-kupu sendiri membantu penyerbukan dalam bunga, sedangkan kupu-kupu juga akan mendapatkan nektar dari bunga. Sudah paham? Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu makhluk hidup dan salah satu lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya yaitu anggrek dan pohon. Seperti gambar seperti ini ya. Nah, yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang dimana salah satunya diuntungkan dan satunya dirugikan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat nyamuk yang menghisap darah manusia. Nah, di sini nyamuk akan mendapatkan darah dari manusia, sedangkan manusia akan merasakan kesakitan karena digigit nyamuk ya, dihisap darahnya. Nah, selanjutnya ada juga nih tali putri dan juga tanaman pagar. Nah, di sini tali putri akan menghisap nutrisi dari tanaman pagar. Tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ya. Nah, yang pertama itu adalah ekosistem daratan atau terestrial. Nah, maksudnya itu adalah ekosistem yang ada di daratan. Contohnya itu seperti apa, Bu? Nah, contohnya itu seperti gambar ini. Nah, di sini terdapat gambar hutan hujan tropis. Ini merupakan
ekosistem hutan dan termasuk dalam ekosistem daratan. Yang kedua yaitu ekosistem perairan atau akuatik. Nah, maksudnya adalah ekosistem yang ada di perairan, baik di air tawar maupun air laut. Contohnya seperti apa? Contohnya ya laut, ya. Ini laut. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan atau artifisial. Adalah ekosistem yang terjadi atas usaha dari manusia atau sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu persawahan, peternakan, dan lain-lain. Baik, dikarenakan tidak ada yang bertanya, semoga sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nah, sebelum itu di kelas ini kan ada 25 orang siswa ya. Nah, jadi Ibu akan membaginya menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Nah, untuk pembagiannya sesuai dengan urutan absen ya. Jadi kelompok 1 itu dari nomor urut 1 sampai 5. Kelompok 2 dari nomor urut 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ayo. Nah, jika sudah berkumpul, maka Ibu akan membagikan petaan observasi setiap kelompok itu berbeda-beda ya. Jadi kita akan tersebar secara merata di lingkungan sekolah. Dimulai dari kelompok 1. Itu akan melakukan observasi atau pengamatan ekosistem yang ada di lapangan sekolah, lapangan depan. Nah, untuk kelompok 2 akan melakukan observasi di halaman belakang sekolah. Ya, di halaman belakang ya. Yang untuk kelompok ketiga dan keempat akan melakukan observasi di halaman tengah sekolah. Itu kan ada taman. Nah, untuk yang kelompok 3 itu bagian utara dan untuk kelompok 4 itu bagian selatan. Sedangkan untuk kelompok 5 itu melakukan observasi yang berada di samping halaman samping sekolah. Itu ada taman juga di samping ruang BK itu ada. Ya. Sudah jelas semuanya pembagian tempatnya? Ya. Nah, ya sudah, kalau sudah paham, selanjutnya kalian akan melakukan observasi ini selama 5 menit ya. Nanti kalau sudah, kalian kembali lagi ke kelas untuk melakukan presentasi. Oke? Ibu akan menyimpulkan pada pertemuan kali ini, yaitu ekosistem adalah apa tadi? Hubungan timbal balik antar komponen biotik dengan abiotik di suatu daerah tertentu. Peranannya sendiri, ekosistem itu ada jika pada komponen abiotik sebagai media tempat tinggalnya, sedangkan komponen biotik sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Interaksi antar komponen dalam ekosistem yaitu ada 3. Yang pertama adalah interaksi antar komponen abiotik, yang kedua adalah interaksi antar komponen abiotik dengan biotik, yang ketiga adalah interaksi antar komponen biotik. Selanjutnya adalah terdapat tipe-tipe ekosistem. Ada 3, yaitu ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Nah, sudah jelas kan?
Saya berharap pada pembelajaran materi ekosistem ini diharapkan kalian mempunyai kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan dan juga ekosistem. Karena jika ekosistem maupun lingkungan itu tidak seimbang, maka akan terjadi banyak bencana. Dan diperlukannya kesadaran untuk melestarikan ekosistem ataupun lingkungan agar keanekaragaman yang ada di dalamnya itu akan terus terjaga dan tidak punah. Oke? Untuk pertemuan minggu depan, kita akan tetap melanjutkan materi ekosistem ini ya, yaitu pada subbab materi tentang jaring-jaring makanan dan juga aliran energi serta daur biogeokimia. Oke, jangan lupa belajar tentang materi minggu depan agar kalian lebih mengetahui wawasan tentang ekosistem ini. Hari ini Ibu akan memberikan kuis tentang materi barusan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang Ibu jelaskan tadi. Dijawab dengan benar, jangan terburu-buru agar jawaban kalian itu bisa mendapatkan nilai yang baik. Dimohon untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kali ini. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas karena sudah memimpin untuk berdoa. Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri dan juga makanan. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di minggu depan bersama Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.